Ini dokumen kuno tentang perang Buba. Tulisan tangannya masih jelas, tapi agak susah dibaca. Oh iya, ini kan aksara Jawa kuno. Untung ada terjemahan di sampingnya. Katanya nih ya, perang Bubat itu terjadi karena kesalahpahaman antara kerajaan Sunda dan Majapahit. Oh iya, aku pernah dengar juga nih. Katanya Raja Sunda datang ke Majapahit dengan niat menikahkan putrinya, Dyah Pitaloka dengan Raja Hayam Wuruk. Tapi ternyata terjadi tragedi besar. Betul, Gajah Mada dianggap punya niat lain. Dia ingin pernikahan itu sebagai bentuk tunduknya kerajaan Sunda kepada Majapahit. Padahal kerajaan Sunda datang dengan niat baik. Oh, yang akhirnya terjadi peperangan ya? Dan seluruh rombongan Sunda tewas, termasuk Dyah Pitaloka yang lebih memilih mati daripada dihina. Sedih banget ya ceritanya. Iya, sejarah kadang bisa begitu tragis. Tapi lihat deh bagian ini. Kayaknya ada fakta menarik yang jarang dibahas. Bentar, jangan bilang kalau ada pihak ketiga yang memperkeruh suasana waktu itu. Kira-kira siapa ya? Menarik. Jangan-jangan ada permainan politik yang lebih dalam dari yang kita tahu. Kita mau coba cari buku lain yang ngebahas sudut pandang yang berbeda gak? Yuk. Kakak, sini deh. Kenapa? Di buku ini dibilang kalau ada kemungkinan campur tangan kerajaan lain yang ingin menjatuhkan Majapahit dan Sunda sekaligus. Wah, jangan-jangan ini yang memperkeruh suasana saat itu. Kalau benar, berarti sejarah yang kita ketahui saat ini belum tentu sepenuhnya akurat. Benar juga tuh. Berarti kita harus baca lebih banyak lagi ya. Kita bacanya sambil keluar ya, sekalian ke kantin. Udah apa nih? Boleh? Yuk. Oh iya, tahu nggak sih, Perang Bubat itu bukan cuma sekedar sejarah loh, tapi dendamnya masih kerasa sampai zaman sekarang. Oh iya, seru gak sih kalau dibikin karya ilmiah? Menurutmu gimana? Kita bisa main ke perpustakaan, terus tahu aku, om kamu tahu deh sejarah tentang Perang Bubat. Gimana kalau abis pulang ini, kita ngobrol sama om kamu, terus kita bikin jurnal ilmiah deh tentang Perang Bubat. Ada semua aja kamu bikin karya ilmiah, kayak yang rajin baca aja. Tapi dipikir-pikir boleh juga sih, om aku pasti senang. Ya udah, bantu tolong aku buat jadwalin buat ketemu om kamu ya. Aku kan jarang salam-sapa sama beliau. Gampang itu mah, atur aja jadwal kapan ke rumahku. Oke, deal. Kita juga bisa ambil sudut pandang lain tentang Perang Bubat. Bikin karya ilmiah kita makin menarik gak sih? Benar juga ya, tapi jangan sampai tugas sekolah kita keteteran ya. Aman, aku bakal jadi sejarawan dadakan nih. Mari masuk, mari masuk. Sini. Yo. Jadi gini om, kita tuh datang ke sini tuh mau nanya-nanya tentang perang Bubat. Jadi kalian tertarik sama Perang Bubat? Emang ceritanya menarik sih. Ada beberapa sejarawan percaya bahwa ada kerajaan lain yang sengaja memperkeruh hubungan antara Sunda dan Majapahit. Makin seru nih. Jadi menurut Om, siapa yang paling diuntungkan dari perang ini? Itulah pertanyaannya. Kalau dipikir-pikir, bisa jadi ada kerajaan-kerajaan lain yang merasa terancam dengan persatuannya antara Sunda dan Majapahit. Kita bahas lebih lanjut yuk. Yuk. Drak, lagi ngerjain apaan? Kayaknya seru tuh. Ini karya ilmiah sejarah yang kita buat kemarin. Kita bahas teori konspirasi di balik perang Bubat. Tuh mau lihat? Wah, seru juga.
Tapi kalian gak takut bahas ini? Katanya ada yang gak suka kalau sejarah diungkit-ungkit. Maksudnya gimana, Ndra? Aku dengar dari kakak kelas. Dulu ada yang pernah bahas video ini juga. Tapi tiba-tiba video mereka kehapus. Akun mereka juga kehack. Jadi maksud lu ada yang sengaja untuk bikin sejarah ini? Aku nggak tahu pasti. Tapi hati-hati aja. Soalnya kayak ada yang nggak mau kebenaran terungkap. Kak, ini kayaknya mulai nggak beres deh. Yakin mau lanjut? Kalau ada yang mau bikin kita berhenti, berarti kita semakin dekat sama sesuatu yang besar. Kalau ini bukan ancaman biasa gimana? Kan kita nggak tahu siapa yang ngirim pesan itu. Iya, itu serem juga sih. Kalau ada yang bisa melihat kita dari jauh, berarti mereka punya koneksi yang besar. Aku sih gak mau terlibat masalah yang bikin hidup kita ribet. Jangan khawatir, aku udah siap. Kalau mereka berani ngancam, berarti kita udah di jalur yang benar. Sejarah itu bukan cuma tentang siapa yang menang, tapi siapa yang berani ngomong. Tapi Kak, kalau ada yang berusaha buat nutupin ini, pasti ada alasan besar di baliknya kan? Apa kita nggak mau cari tahu dulu? Benar juga, tapi kita harus hati-hati. Siapa yang tahu yang bakal jadi musuh kita siapa? Kalau mereka nggak suka, mereka bisa ngelakuin apa aja. Kita nggak akan tahu selamanya kalau kita terus takut. Sejarah ini butuh untuk dibuka. Kalau di situ berapa? Apaan? Perang Bubat adalah perang yang terjadi pada abad ke-14 melibatkan Majapahit melawan Sunda Pajajaran. Kerajaan besar Majapahit telah berada di puncak kejayaannya di bawah pemerintahan. Ini kayak rekaman yang nggak pernah ada sebelumnya. Video apa ini? Itu kayaknya video disembunyikan ya. Kalau video ini disembunyikan, berarti ada alasan besar sebaliknya. Ini jawaban dari semua pertanyaan kita. Kayaknya kita nggak bisa berhenti di sini. Kita harus gali lebih dalam. Gimana kalau kita terus ngulik ini dan malah jadi targetnya? Kita kan harus siap sedia dong sama resikonya. Kita udah terlalu jauh dari gak ada jalan mundur sekarang. Yang takut silakan mundur. Yang berani ikut gua. Oke, aku ikut. Tapi kita harus lebih berhati-hati. Kalau kita terjerat dalam permainan ini, kita nggak tahu apa yang bakal terjadi. Aku yakin kita bisa. Kita bukan cuma belajar sejarah, tapi kita juga belajar tentang kekuatan yang mengendalikan cerita. Ra, lu yakin kita bakal lanjutin pembahasan ini? Aku baca dari beberapa artikel, perang Bubat ini memang kontroversial, tapi gak sampai sengaja ditutupin gak sih? Iya, perang Bubat itu soal politik antara Majapahit dan Sunda Galuh. Beberapa sumber bilang kalau Gajah Mada itu adalah penyebab dari perang ini, karena dia memaksa Putri Diah Pitaloka untuk tunduk kepada Majapahit sebagai simbol persatuan, bukan sebagai pengantin Raja Hayamuruk. Nah, itu dia masalahnya. Versinya beda-beda. Ada yang bilang Gajah Mada bertindak sendiri karena sumpah palapanya. Terus ada yang bilang juga kalau Hayamuruk sebenarnya nggak suka sama cara Gajah Mada. Terus ada versi lain nih yang bilang kalau ini bukan cuma sekedar perang, tapi ada pengkhianatan di baliknya. Pengkhianatan? Maksudnya? Nih, lihat. Beberapa teori bilang kalau perang Bubat bisa jadi bukan kesalahan Gajah Mada. Ada kemungkinan lain kalau elit Majapahit sendirilah yang bikin konflik ini untuk melemahkan pengaruh Hayamuruk dan mempercepat lengsernya Patih Gajah Mada dari kekuasaan. Jadi ada kemungkinan kalau perang Bubat itu bukan masalah anak kerajaan aja, tapi ada intrik politiknya juga. Iya, sejarah itu yang kemenang kan. Bisa jadi ada bagian yang dihilangkan. Makanya sampai sekarang perang Bubat ini masih jadi isu yang sensitif, terutama buat keturunan Sunda dan Jawa.
Aku rasa mereka sibuk banget deh. Mungkin lebih baik kita biarin aja gak sih mereka? Kan kamu tahu sendiri kalau mereka selalu suka tentang sejarah. Iya sih, jadi kamu nggak bakal bantuin mereka? Atau malah kita yang jadi gangguan buat mereka? Menurut aku sih nggak usah. Tapi kalau kamu mau minta bantuan, pasti nggak masalah. Jadi benar nih nggak mau bantuin mereka. Tapi kalau dipikir-pikir, kita bisa jadi tim yang lebih hebat nggak sih daripada mereka? Tim? Untuk apa? Untuk bantuin mereka cari tahu tentang sejarah? Atau cari tahu hal yang penting? Bantu nyari tahu tentang mereka berdua. Tapi nih ya, kan aku rasa-rasa si Sundari sama si Raka ini udah tahu banyak. Tapi mereka nggak tahu kalau ada sesuatu yang lebih dekat. Tunggu dulu, kamu ngomongin apa sih? Ini kayak tebak-tebakan aja. Enggak, aku cuma pengen bilang doang kalau kita sama-sama belajar lebih dekat, kita bakal bisa jadi tim yang lebih hebat daripada mereka. Setuju? Ya, setuju. Cuman kalau kita cari tahu tentang sejarah yang lebih penting, mungkin kita bisa lebih dekat. Kalian berdua ngapain sih? Kalian lagi ngobrolin apa? Kita lagi bahas sejarah ini. Jangan malah asik sendiri. Lo nggak lihat nih, kita juga dicari sejarah yang lebih penting daripada perang bubat, ya nggak? Iya, tapi aku lebih tertarik sama sejarah di antara kita. Kayaknya yang kalian cari bukan sejarah tentang perang bubat deh, tapi ada sejarah lain yang lebih pribadi. Ya, sejarah apapun yang kalian cari, gue cuma berharap kalian gak berisik ya. Kalian ganggu fokus gue, tahu gak? Ya elah Rak, ini kan tempat umum, bebas dong mau ngapain. Iya nih, ribet lo ah. Udah ya Bang, kita keluar aja perpustakaan. Males banget tadi nalang iri. Dih, iri dari mana? Udah sana. Kalian tertarik dengan perang bubat? Iya Pak, kita lagi cari tahu lebih dalam tentang fakta di baliknya. Hati-hati, sejarah bukan cuma kumpulan fakta. Ada juga kepentingan. Banyak orang ingin mempertahankan versi yang sudah ada. Ada juga bagian yang masih diperdebatkan oleh banyak orang. Jadi Pak, ada kemungkinan besar kalau perang bubat itu nggak seperti yang kita baca di buku pelajaran. Siapa yang tahu? Ada banyak teori. Salah satu yang berkembang menyebutkan bahwa perang bubat bukan cuma sekedar tanda di internet. Dan satu lagi, kalau kalian ingin membahas lebih lanjut, pastikan kalian siap dengan konsekuensinya. Karena setiap generasi punya caranya sendiri dalam membaca sejarah, dan tidak semua orang siap menerima untuk perspektif baru. Makin menarik nih. Kita lanjut gak sih? Lanjutlah, kita cari sumber yang lebih kredibel, terus gali lebih dalam. Kalau ada versi yang berbeda, kita harus tahu kenapa. Jadi ada kemungkinan kalau perang bubat itu bukan cuma soal gajah badan dan Sunagaluh, tapi ada permainan kekuasaan dalam Majapahit sendiri. Ini dia. Beberapa sumber sejarah bilang kalau setelah perang bubat, Gajah Mada kehilangan pengaruhnya dan akhirnya mengundurkan diri. Ada kemungkinan kalau para pejabat Majapahit yang nggak suka sama dia sengaja membiarkan konflik ini terjadi. Tapi kalau ini benar, kenapa sejarah yang kita pelajari di sekolah nggak membahas sisi politik ini ya? Kenapa kalau di sekolah tuh cuma dijelasin kalau ini tuh cuma perang antar kerajaan aja gitu? Sejak mana sih emang ya kayaknya bagus banget katanya. Kalian semua serius banget lagi ngomongin apaan sih? Gak penting buat kamu. Santai dong, aku kan cuma penasaran. Kalian lagi bahas perang bubat kan? Dengar-dengar itu masih jadi isu sensitif loh di beberapa daerah. Kalian yakin gak ada yang marah kalau kalian menggali terlalu dalam?
Maksudnya? Ya, kita cuma mau bilang kalau sejarah itu bukan tentang kejadian masa lalu. Kadang pasti ada orang yang ngerasa kalau sejarah itu bagian dari identitas mereka. Dan kalau kalian menggali terlalu dalam, bisa-bisa kalian malah jadi target orang-orang yang nggak mau sejarah ini diungkit lagi. Kamu dengar ini dari mana? Gak suka deh. Kenapa waktu kita ngulik ini dan malah ada orang yang tahu gerak-geriknya? Iya, dan bukan cuma Cahyo, guru sejarah juga mengatakan hal yang sama. Seolah-olah ada sesuatu yang harus kita hindari. Kalau mereka makin nyuruh kita berhenti, tandanya kita makin dekat sama sesuatu yang penting. Gimana kalau ini jadi masalah? Gak benar mau apa hili, lempeng mau apa hicakeun. Maksudnya? Tandanya orang yang benar gak bakal tersesat, dan orang yang berjalan lurus gak bakal celaka. Aku gak ngerti kenapa setiap sumber punya versi yang berbeda-beda. Ada yang bilang Gajah Mada sengaja dijebak. Ada yang bilang dia cuma salah paham. Iya, menurut sejarawan Slamet Mulyana, ada kemungkinan kalau Pramuka itu gak sepenuhnya rencana Gajah Mada. Tetapi ada konflik internal di dalam Gajah Mada. Jadi kamu pikir ada yang sengaja memanfaatkan keadaan untuk menjatuhkan Gajah Mada? Ya logis sih. Karena setelah kejadian ini, Gajah Mada kehilangan kepercayaan dari Hayam Wuruk. Dan gak lama kemudian, dia pensiun. Itu berarti ada pihak yang berhasil menyingkirkannya. Ini harus masuk ke karya ilmiah kita sih. Menarik sekali. Kalian tertarik dengan sejarah Pramuka? Iya Pak, kami penasaran kenapa ada versi cerita yang beda-beda ya? Itulah sejarah, seperti puzzle yang potongannya tercecer di mana-mana. Setiap penulis sejarah pasti punya perspektif tersendiri, tergantung sumber yang mereka gunakan dan kepentingan yang mereka. Tapi Pak, apa ada kemungkinan perang bubat ini dimanipulasi oleh pihak tertentu? Kalau para pihak seperti nama kita tentang Pramuka berasal dari para Pramuka dan Gunung Sunda. Keduanya ditulis bertahun-tahun setelah kejadian itu terjadi. Artinya, ada kemungkinan besar bahwa cerita ini sudah mengalami distorsi. Jadi ada kemungkinan kalau cerita ini dibuat untuk menggiring opini. Betul, para Arab cenderung mengamalkan Gajah Mada sebagai pahlawan. Sementara Gunung Sunda justru melihat ini sebagai penulis. Jadi kalau kita mau tahu apa yang sesungguhnya terjadi, kita harus melihat semua sumber dan mencoba mencari pola yang masuk akal. Tepat sekali. Itu yang disebut dengan historiografi, memahami bagaimana sejarah ditulis dan apa yang telah dipengaruhinya. Kalau sejarah bisa dimanipulasi, gimana caranya kita tahu mana yang benar? Ya, itulah tugas kalian sebagai generasi muda, ulah jadi jangan kan, tapi kudu bisa mikir dan analitik, baca dari berbagai perspektif, dan selalu mempertanyakan apakah suatu narasi dibuat untuk kepentingan tertentu atau memang berdasarkan fakta yang kuat. Tapi hati-hati, kadang mencari kebenaran lebih sulit daripada apa yang sudah diadakan. Jadi kita mau lanjut nyari atau mau stop di sini? Kita lanjut lah, tapi kita gali lebih dalam dan mencoba untuk mencari sudut pandang yang lain. Setuju? Kalau kita mau cari ini, kita harus lakukan dengan benar, berdasarkan fakta dan bukan spekulasi. Kamu yakin ini pandang? Gila, kemarin Cahyo yang ngomong aneh-aneh. Sekarang dapat email kayak gini, ini udah bukan kebetulan, Rah. Aku sih ngerasanya begitu. Kemarin aku cek, pengirimnya anonim.
Pagi detektif sejarah, gimana? Udah dapat fakta baru? Kalau iya, kenapa? Kamu takut kita nemuin sesuatu yang seharusnya nggak kita tahu? Wah, santai-santai. Aku cuma mau ngingetin, beberapa hal lebih baik dibiarkan untuk tetap menjadi misteri. Maksud kamu apa, Cah? Kamu pikir kenapa ada yang ngirimin kamu email kayak gitu? Kalian pikir siapa yang gak mau sejarah ini dibahas? Kamu tahu sesuatu? Maybe yes, maybe not. Tapi aku saranin, kalau kalian mau cari tahu, pastiin kalian siap terima resikonya. Oke, ini udah bukan sekedar sejarah biasa. Aku yakin Cahyo tahu sesuatu. Pertanyaannya, kenapa dia nggak langsung kasih tahu ke kita? Mungkin dia nunggu kita buat nemuin jawabannya sendiri. Buku sejarah Indonesia yang lama harusnya ada di situ kan? Kan sekarang kosong. Iya, aneh. Aku ingat banget buku tentang sejarah Majapahit dan Sunda Galuh itu minggu lalu masih ada di sini. Bu, buku sejarah lama tentang perang Bubat pada kemana ya? Kok di rak pada kosong? Oh, buku-buku itu baru aja diarsipkan. Katanya sih udah lama dan tidak relevan lagi. Hah? Diarsipkan? Kenapa tiba-tiba, Bu? Aneh banget. Oke, ini aneh sih. Sekarang buku-buku diarsipkan. Aku nggak percaya ini kebetulan. Kita coba cari cara lain. Kalau buku fisik dihilangkan, kita mungkin masih bisa cari database atau data media digital. Oke, kita harus cari di database perpustakaan atau di jurnal lain. Kita nggak bisa berhenti di sini aja. Gue udah cari semua database di perpustakaan sekolah, tapi gak ada tuh satupun yang ngebahas tentang perang Bubat. Seolah-olah semuanya telah dihapus. Cahyo tadi bilang ada yang nggak mau sejarah ini dibahas. Aku nggak nyangka bisa sejauh ini. Kalau sampai ada yang sengaja menghapus semua jejaknya, tandanya ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar perbedaan teks sejarah. Terus kita mau ngapain? Kita udah gak punya sumber apa-apa. Punya sumber apa-apa? Kita masih punya Cahyo untuk sumber informasi. Aku udah duga kalian bakal nyari aku. Pihak mana yang nggak mau kita ngebahas perang Bubat? Dan kenapa tiba-tiba buku di perpustakaan diarsipkan setelah kita mulai cari tahu? Aku nggak bisa kasih tahu terlalu banyak. Tapi intinya ada orang-orang yang nggak mau sejarah ini dibahas sembarangan. Orang-orang? Maksudnya pemerintah, sekolah, siapa? Buku ini udah nggak ada lagi di perpustakaan. Aku ambil sebelum mereka mengakhirkan semuanya. Ini beda dari yang kita pelajari dari sekolah. Pemenang sejarah selalu yang menulis sejarah. Dan karena ada yang nggak mau cerita ini keluar. Kalian berhati-hatilah. Jangan cari masalah kalau nggak siap sama resikonya. Ini makin aneh. Apa kita berhenti aja di sini? Justru karena itu kita harus makin mencari tahu dari. Ya udah, detektif sejarah, aku ikut kamu. Cari. Guys, sini guys.
sumbernya. Kalau kita masih bisa buka file atau historinya, kayaknya kita bisa mencari sesuatunya. Jadi kalian akhirnya menemukan ini juga ya? Wah yaudah, Kalian harus tahu, saya bukan musuh kalian. Tapi saya juga harus melindungi posisi saya. Ada banyak hal yang lebih besar daripada yang kalian perkirakan. Jadi kalau bukan Bapak, siapa? Dia siapa, Pak? Arya Sudrajat bukanlah siswa di sekolah ini, tapi mantan siswa di sini. Dulu dia juga mencari sejarah yang sama seperti kalian, tapi itu sebelum dia menghilang. Aku nggak nyangka masalahnya sampai sejauh ini. Aku pikir kita cuma bikin karya ilmiah biasa, tapi ternyata kita kayak masuk ke cerita detektif. Bukan cuma detektif dari, ini udah kayak karya ilmiah gak sih? Sekarang kita tahu kalau ada orang yang sengaja nutupin sejarah ini. Pertanyaannya, kita mau lanjut atau mau berhenti? Gue selalu percaya sama satu hal. Hariku omong, gorengku omong. Lebih HD makin lampak. Jadi, kamu mau kita lanjut? Dan dengan cara yang lebih cerdas. Tentu itu harus tetap lanjut. Tapi kita juga harus lebih hati-hati. Karena gue gak mau nanti kita kayak Haryo Sudrajat. Oke, jadi langkah kita selanjutnya apa? Sekarang kita cari tahu Haryo Sudrajat di mana. Kalau dia ada di suatu tempat, kita samperin. Mungkin dia lebih tahu banyak hal dari kita. ini kita serius ke tempatnya ini. Kalau ini satu-satunya cara buat nemuin Haryo, kita nggak punya jalan lain. Ini siapa? Nggak semestinya di sini. Kamu cuma mau tahu tentang perang Bubat, sejarah yang disembunyikan, dan tentang kenapa kamu harus menghilang. Emang kalian pikir ini semua cuma tentang sejarah? Enggak. Dan ya gue juga dulu kayak kalian kok. Gue mencari kebenaran tentang informasi. Tapi semenjak gue mencari informasi itu, gue mulai diancam, akun gue diretas, dan pada akhirnya gue dikeluarin dari sekolah tanpa alasan yang jelas. Jadi semua ini ada yang ngendaliin dan mereka mau narasi sejarah ini tetap seperti yang mereka tentukan. Ya, iya, tapi bukan cuma perang Bubat doang. Mereka ada beberapa sejarah yang mereka rubah
demi kepentingan mereka masing-masing. Dan mereka nggak mau ada yang menanyakan hal itu. Kenapa dengan itu berpikir dan kenapa kamu malah ngilang? Jangan naif kalian. Emang kalian pikir mereka nggak bisa menghilangkan orang-orang seperti kita? Sorry, saya mau tanya tentang pesan anonim yang mengancam itu kamu yang kirim? Bukan. Kayaknya pasti mereka. Soalnya mereka sudah main pesan kalian. Ada orang lain di sini. Kalian harus pergi sekarang. Kamu gak cabut dari sini? Enggak. Gue udah lama hidup dalam bayang-bayang. Jadi kalian sudah bertemu dengan Hari? Ya, dia masih ada di luar sana. Dia bilang ada yang mengendalikan sejarah, termasuk di dalam buku-buku pelajaran. Dan kami sudah mendapatkan ancaman. Jadi, apa benar ada pihak yang sengaja menyembunyikan sejarah tertentu? Ya, sejarah selalu ditulis oleh mereka yang berkuasa. Beberapa hal disesuaikan, beberapa dihapus, dan beberapa sengaja dikabulkan. Tapi yang paling penting sekarang adalah apakah kalian siap untuk terus berada di jalan ini atau tidak? Maksud Bapak? Kalau kalian ingin terus mencari kebenaran, pastikan kalian siap. Karena ada harga yang harus dibayar. Kami sudah siap. Bagus. Kalau begitu, saya akan bantu kalian. Aku masih penasaran nih Kak. Kalau emang ada pihak yang diuntungkan dari versi sejarah yang beredar, kita harus tahu siapa mereka dan kenapa. Oke. Kita coba logis aja nggak sih? Sejarah itu kan sering dipakai buat ngebangun identitas. Berarti mungkin ada pihak yang sengaja buat mempertahankan narasi mereka biar identitasnya tidak terganggu. Bener, gue pernah baca beberapa artikelnya kalau narasi perang antara perang Majapahit dan Pajajaran itu sengaja diperkuat selama zaman kolonial supaya masyarakat daerah tersebut enggan untuk bersatu. Jadi ada kemungkinan versi perang Bubat yang kita tahu sekarang udah dipoles sesuai kepentingan kuasa pada zamannya. Kelihatannya sih begitu ya. Sejarah gak cuma ditulis oleh pemenang kan, tapi sama mereka juga yang berkuasa atas informasi. Kalau ini benar, kemungkinan ada pihak yang gak mau narasi ini diubah. Bisa jadi yang ngirim pesan anonim ke kita itu mereka, bukan cuma Pak Yuda.